Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya dengan mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang energi potensial listrik. Ya, kita mulai dengan misalkan ada muatan positif, ya. Ada muatan positif. Kemudian muatan itu mendapatkan gaya kolom sebesar F, ya, dalam medan listrik ini, dalam medan listrik E, ya, di mana F itu sama dengan Hi dikali E. Nah, selanjutnya, bagaimana apabila kita mau memindahkan muatan plus Hi ini dari titik A ke titik B? Ya, misalnya ini titik A, ya, menuju titik B, misalnya ke sana. Nah, dari titik A ke titik B, maka dibutuhkan usaha WAB. Ya, usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B sejauh ini, sejauh D, maka besarnya adalah F kali D. Kalau kita masukkan persamaan F, itu adalah Hi E D, sehingga usaha untuk memindahkan muatan dari A ke B adalah Hi E D. Kalau kemudian kita menurunkan persamaan WAB, usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari A ke B adalah Hi, E-nya adalah K, Hi kali Hi per R kuadrat kali D. Di sini jarak antara A, B itu sama dengan R, sama dengan D. Jadi D sama dengan R. Sehingga bisa kita ganti, ya. Jadinya adalah WAB sama dengan ini salah satu. Tinggal satu aja ya. Adalah K Hi1 Hi2 per R. Ya. Ya. K Hi1 Hi2 per R. Nah, R yang dimaksud itu adalah perpindahan dari A ke B. Berarti bisa kita tulis di sini adalah sama dengan apa? Kurung buka seper RA ditambah seper RB. Jadi seperti itu. Ya. Ya. Kalau kita jabarkan sedikit, maka ini akan menjadi persamaan K Hi1 Hi2 per RA ditambah K Hi1 Hi2 per RB. Nah, ini adalah selisih energi potensial. Maka WAB, usaha untuk memindahkan A dari B, itu sama dengan selisih dari energi potensial sama dengan EPB min EPA. Jadi seperti itu. Ya. Di sini energi potensial listrik itu adalah besaran skalar. Ya, jadi energi potensial listrik adalah besaran skalar. Jadi dalam perhitungan tadi menggunakan aturan-aturan penjumlahan dan pengurangan besaran skalar. Kita ambil contoh misalnya. Ya. Kita ambil contoh misalnya ada 4 buah muatan. Wah, ini lumayan. Ada 4 buah muatan. Ya. Di mana jarak antar muatan di sini itu adalah R. Ini R.
Dan muatan semuanya besarnya adalah Hi. Ya, ini plus ya. Plus Hi, min Hi. Ini plus Hi. Jadi plusnya ada 3, minnya ada plusnya ada 3, minnya ada 1. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan, ya, itu ke titik sini. Ya, ini muatan plus Hi. Ya. Berapa usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan, ya, dari titik Taingga di sini. Dari titik sini Taingga ke sini. Ya. Itu berapa energinya? Maka di sini kita harus mencari dulu, ya, jarak antara muatan yang kelima ini. Jadi ini muatan 1, muatan 2, 3, 4, 5. Jadi jaraknya di sini berapa semua? Ya. Nah, kalau kita menggunakan persamaan diagonal seperti ini, masih ingat ya? Kalau ini R, berarti ini R akar 2, betul ya? Berarti kalau di sini berarti berapa? R akar 2 per 2. Ini sama ya? R akar 2 per 2, setengah R akar 2. Baik, langsung kita masukkan saja, ya. Berarti ini 5. Ini adalah ini 5 ya. Berarti BAB itu sama dengan B15 plus B25 B35 plus B45, ya, sama dengan K Hi 1, kan muatannya besarnya sama ya, berarti K Hi kuadrat per R akar 2 per 2, 1 dengan 5, 2 dengan 5 plus K Hi kali min Hi, 2 dengan 5, 2 nya kan min ya. Nah, ini R akar 2 per 2 plus K Hi per R akar 2 per 2 plus K Hi per R akar 2 per 2. Kalau kita lanjutkan, maka BAB sama dengan, ya, ini dengan ini hilang ya. Ini dengan ini hilang ya. Ya dah? Bisa dihilangkan. Ini bisa dihilangkan dengan ini. Tinggal itu berarti sama dengan berapa? Sama dengan ini naik ke atas 2 dengan 2. Berarti 4 ya. 4 K Hi kuadrat per R akar 2. Ini hasilnya. Ya. Tentang energi potensial listrik yang merupakan besaran skalar. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan potensial listrik. Ya. Simbolnya adalah V. Nah. Antara titik A dengan titik B tadi itu terjadi beda potensial. Ini VA, VB, ini ada beda potensial ya, atau delta V. Nah, beda potensialnya delta V-nya itu adalah VB min VA, atau sama dengan VB min VA itu sama dengan V per Hi. Ya.
Sekarang kalau kita mau memasukkan nilainya, ya kita masukkan saja, ya. Dari persamaan WAB, ya. Dari persamaan WAB tadi sudah ya, yaitu K kali Hi aksen kali 1/r RA ditambah 1/r RB. Kemudian kita masukkan WAB. Berarti di sini WAB sama dengan apa di sini? WAB sama dengan apa? Hi kali VB min VA. Ya enggak? Ya tak? Dari sini. Nah, maka bisa kita masukkan Hi VB min VA sama dengan K Hi kali Hi aksen 1/r RA ditambah 1/r RB. Ya. Nah, jika RB tak hingga, maka kita dapatkan berarti Hi-nya bisa kita coret 1. Ini ya. Maka VB min 0. Ya. Potensialnya 0. RA-nya tak hingga ya, sorry, maaf, RA-nya tak hingga. Dari mula-mula tak hingga ya. Sama dengan K Hi aksen dikali 1/r RA ditambah 1/r tak hingga. Ini kan sama dengan 0 yang ini ya. Sehingga VB atau V sama dengan K Hi per R. Ya. Kita ambil contoh, misalnya ada segi 4, di mana di sini ada muatan plus Hi, ini plus Hi, ini min Hi, ini titik. Jarak semuanya adalah R. Nah, R ya. Kemudian ditanyakan berapakah potensial di titik P. Nah, titik P itu dipengaruhi oleh 3 muatan, yaitu ini 1, muatan 1, muatan 2, dan muatan 3. Berarti V di P sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Ingat bahwa potensial listrik adalah besaran skalar. Jadi potensial listrik besaran skalar. Ingat-ingat ya. Jadi penjumlahannya menggunakan penjumlahan skalar. Kita hitung sama dengan K Hi1 itu Hi per R-nya R. Terus Hi2 plus K, ini jaraknya berarti berapa? Ini sampai sini. R akar 2, ya enggak? R akar 2. Berarti di sini K Hi sama per R akar 2, yang ini min plus K kali min Hi per R. Ini bisa dihilangkan dengan ini, maka V di P sama dengan K Hi per R akar 2. Gini cara mengerjakannya. Ya. Nah, nanti kita akan berhubungan dengan soal-soal mungkin yang lebih sulit lagi tentang energi listrik dan potensial listrik. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.